Jokowi sudah kenal Ahok sejak lama dan tahu kinerjanya. Masuknya Ahok di Komisaris Utama Pertamina adalah perintah Jokowi. Ahok tidak dijadikan menteri, juga tidak dijadikan direktur. Tugas utamanya adalah melaporkan langsung kepada Jokowi siapa-siapa orang yang selama ini terlibat sebagai mafia dan Jokowi yang akan menjadi eksekutornya. Pertanyaannya, mampukah Ahok menjadi panglima perangnya Jokowi? Kita lihat jawabannya nanti. Dia sedang bekerja sekarang. Masuknya Ahok sebagai komisaris utama juga mengemban misi Jokowi, yaitu supaya program pencampuran 30% minyak sawit dengan minyak mentah atau yang dikenal dengan nama program B30 berhasil. Program B30 kalau berhasil akan menurunkan banyak impor minyak mentah dari luar. Dan itu berarti menggerus keuntungan para mafia. Jokowi bahkan berencana meningkatkan program itu sampai jadi B90 atau 90% minyak sawit. Program mengganti minyak mentah dengan minyak sawit ini tentu mendapat perlawanan keras. Para mafia migas membayar banyak orang untuk menyerang Jokowi dengan menyebarkan isu lingkungan. Jadi kalau ada SJW-SJW yang sibuk dengan isu lingkungan, kita tahu dari mana isu itu mereka dapatkan. Bukan hanya lawan di dalam negeri, Jokowi juga menghadapi lawan dari luar untuk program B30 ini. Terutama Uni Eropa yang melarang penggunaan minyak sawit di negaranya. Apa kata Jokowi waktu menghadapi situasi itu? Kita lawan mereka, katanya tegas. Jokowi memang tidak main-main dalam melawan mafia migas. Segala upaya dia lakukan, tapi tetap dengan main cantik supaya tidak terjadi kerusuhan. Jadi paham kan mengapa menjadi presiden yang benar itu tidak mudah? Harus ada skala prioritas dalam menentukan siapa lawan terkuat. Karena kalau musuh terlalu banyak dalam satu kesempatan, Jokowi bisa jatuh berdebam. Jokowi berpacu dengan waktu karena ada indikasi kalau para mafia migas mundur sejenak untuk mengatur kekuatan. Dan kekuatan mereka nanti ada di Pilpres 2024. Mereka sedang mengatur siapa calon presiden berikutnya yang akan merusak semua pekerjaan Jokowi sekarang dan menjadikan mereka berkuasa lagi. Saya tahu siapa calon presiden yang sedang dipersiapkan. Anda juga pasti tahu, yaitu dia yang sedang mempersiapkan narasi pribumi dan seiman. Nama Ahok memang kerap kali mendapatkan dan menarik perhatian publik karena beliau dianggap sebagai sosok yang keras, tegas, dan juga tidak kompromi terhadap sesuatu yang dianggapnya melanggar hukum. Terutama ketika Pak Ahok ini menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta, beliau ini banyak sekali yang kemudian sudah dikerjakan dan dipandang luar biasa oleh orang-orang yang tentunya berpihak dan mengapresiasi kinerjanya Ahok. Bapak Ibu semuanya, kalau kita perhatikan memang Pak Ahok ini dengan Pak Jokowi sepertinya kedua tokoh yang luar biasa ini adalah tokoh yang sefrekuensi. Kalau Pak Jokowi dikenal kalem tetapi kemudian juga tegas, kalau Pak Ahok ini dikenal dengan sosok yang tegas tapi juga bicaranya keras, Bapak Ibu ya. Jadi memang pada akhirnya ketika Pak Ahok masuk ke BUMN, ini banyak yang pada akhirnya menjadi bersemangat ya, terutama orang-orang yang membela ataupun berpihak kepada Ahok. Karena Ahok dianggap sebagai sosok yang tegas dan keras, jadi itu yang kemudian dinilai bahwa orang-orang seperti ini dibutuhkan untuk memajukan BUMN. Dan lebih lagi Bapak Ibu semuanya, memang bukan hanya Ahok kemudian ya yang dimasukkan ke BUMN oleh Bapak Presiden Jokowi, terutama ini Pak Erick Thohir juga, yang menurut pengakuan dari Erick Thohir sendiri, bahwa Pak Jokowi meminta beliau untuk masuk ke BUMN dengan tujuan untuk membersihkan agar pada akhirnya BUMN ini bisa benar-benar baik untuk kemajuan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang ada di layar Bapak Ibu semua, Erick Thohir, Pak Jokowi minta saya masuk ke kabinet untuk bersihkan BUMN yang sangat korup. Nah, memang kalau kita perhatikan hari ini, semenjak Pak Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, saya pikir juga banyak hal luar biasa, hal dahsyat yang sudah dikerjakan oleh beliau. Apalagi juga di dalam situ ada Pak Ahok ya, yang juga adalah tokoh yang keras, tokoh yang tegas, dan tidak kompromi terhadap apa yang dianggapnya tidak benar. Jadi memang orang-orang seperti ini, saudara semua,
yang sedang kita butuhkan di bangsa kita di Indonesia, terutama untuk kita bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang benar-benar mensejahterakan rakyatnya. Karena luar biasa, kita ada di negara yang sangat dahsyat, yang sangat kaya akan sumber daya alam, tetapi juga masih ada masyarakatnya yang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Dan karena itulah kita mengharapkan yang melalui BUMN dan juga melalui kepemimpinan Pak Erick Thohir beserta dengan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah Pak Ahok, ya kita mengharapkan mereka ini pada akhirnya bisa membawa BUMN semakin lebih baik ke depan dan bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa kita, dan terlebih daripada itu bisa lebih berdampak untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang membutuhkan. Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke daerah-daerah ya, daerah-daerah terpencil, Bapak Ibu semuanya masih ada warga Indonesia hari ini yang tinggalnya di rumah-rumah kecil, di rumah-rumah sederhana beratap apa namanya Bapak Ibu ya, kalau di daerah saya itu disebutnya pohon sagu ya. Jadi itu pohon sagu Bapak Ibu di apa namanya dililit ya, supaya pada akhirnya bisa dijadikan sebagai atap rumah. Jadi itulah yang kemudian ada di beberapa daerah. Karena itu ketika Pak Ahok kemudian masuk ke BUMN, saya secara pribadi juga senang ya. Berarti semoga nantinya kinerja beliau semakin lebih baik. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Denny Siregar, memang menurut Denny Siregar, Ahok ini adalah salah satu sosok yang dipersiapkan oleh Pak Jokowi untuk ya mengerjakan visi misinya sebagai seorang presiden ya. Jadi karena itu kemudian ada Ahok, ada Erick Thohir dan beberapa orang lain yang kemudian masuk di dalam kabinet untuk yang memajukan bangsa Indonesia. Maka seperti yang ada di layar, habis ketemu Ahok, Muldoko mau gigit mafia migas di RI. Nah, Pak Muldoko ini adalah KSP dari Bapak Presiden Jokowi, ya Kepala Staf Presiden, dan tentu sebagai seorang Kepala Staf Presiden, Pak Muldoko tentu punya kedekatan yang luar biasa dengan Bapak Presiden Jokowi, punya hubungan yang luar biasa dengan Pak Presiden Jokowi. Jadi orang-orang dekat beliau ini tentu sangat paham sekali apa yang merupakan visi dan misi dari Bapak Presiden Jokowi, sehingga teman-teman, kalau orang-orang dekat ini kemudian bermitra, bekerja sama, tentu mereka akan lebih mudah untuk berkomunikasi, tentu mereka akan lebih mudah untuk memahami apa yang perlu dikerjakan, karena sudah mengenal sosok Presiden Jokowi. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Denny Siregar, memang itu menjadi menarik ya, karena Ahok dikenal terutama ketika beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta, jadi kinerjanya, prestasinya sudah sangat dikenal. Jadi kemudian tidak mengherankan bila pada akhirnya Bapak Presiden Jokowi juga ya melalui Menteri BUMN Pak Erick Thohir, melaluinya Ahok juga ikut bergabung di BUMN ya. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi mari terus ya kita dukung orang-orang baik yang peduli terhadap kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari kita terus dukung orang-orang baik yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Karena sesungguhnya kita membutuhkan orang-orang seperti itu, dan sudah seharusnya lah negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Terima kasih. Salam Pancasila.